Sudah Mas. Sudah ya? Oke, good. Makasih banyak. Berarti harusnya tidak ada masalah dengan kuis ya. Kuisnya sepertinya sangat mudah gitu ya. Sepertinya banyak artikel juga di internet yang berkaitan dengan pertanyaan yang tadi atau kemarin kita utarakan. Harusnya bisa mencari jawabannya dengan baik. Terus kemudian pastikan biasakan parafrase, meskipun mungkin saya memberikan contoh yang jelek gitu ya. Biasanya untuk slide ini saya copy paste gitu ya. Harusnya tidak boleh gitu ya. Seperti itu. Tapi ada beberapa resources yang saya coba desain tersendiri. Oke, kita masuk ke materi kita. Hari ini kita akan ngomong masalah input and recommender system techniques ya. Jadi kalau kemarin kita ngomong masalah recommender system, ada introduction-nya. Recommender system bisa diimplementasikan di berbagai hal gitu ya. Tidak hanya e-commerce, tapi juga kita bisa implementasikan dalam sosial media ataupun yang lainnya gitu ya. Nanti kalau seandainya teman-teman memiliki ada sistem tersendiri, mungkin bisa mencoba untuk mengimplementasikan recommender system kalau seandainya diperlukan seperti itu ya. Dan yang perlu difahami bahwa recommender system ini adalah salah satu bidang dari artificial intelligence yang sudah boleh dikatakan sukses ya. Dalam artian adalah proses pengkonversian menjadi uang itu jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma pendekatan-pendekatan yang lain ya. Contoh misalkan natural language ataupun yang lainnya gitu ya. Kenapa? Karena dengan recommender system ini orang-orang bisa memboost item yang di sell, terus kemudian bisa juga memboost more diverse item seperti yang kemarin sudah kita utarakan, ataupun membuat orang itu menjadi loyal dengan sistem yang ada atau yang kita desain seperti itu. Oke, di materi yang kali ini kita akan ngomong masalah ada domain, entities, problems, dan juga techniques gitu ya. Dan mungkin nanti ada beberapa, sorry saya lupa apakah ini slide pertama atau slide kedua. Harusnya bukan slide pertama. Oke, kita coba lihat. Oke, kemarin kita sudah melihat bahwa ada yang dinamakan domain gitu ya, dan different domain they relies on different things gitu ya. Contoh misalkan movie. Pada saat kita ngomong masalah movie, maka ada interaksi yang berbeda dengan interaksi yang ditunjukkan oleh musik gitu ya. Contoh misalkan kalau musik biasanya kita tidak melihat screen yang ada gitu ya. Kenapa? Karena memang dalam domain musik, kecuali kalau untuk kita melihat video dari musik, yang kita nikmati adalah suaranya. Sedangkan kalau movie tidak hanya suara yang kita nikmati, kita juga ingin melihat rangkaian dari video yang ditampilkan seperti itu, dan interaksi seseorang pun akan berbeda dan beragam gitu ya. Mungkin ada beberapa fungsi yang sama, let's say pause gitu ya. Namun ada sesuatu yang berbeda juga. Contoh misalkan dari sisi durasi. Musik biasanya paling cuma 3 menit, 2 menit, 5 menit gitu ya. Tapi kalau movie lebih dari itu gitu ya. Dan dari sana mungkin domain ini akan sangat berimbas. Jadi nanti pada saat teman-teman melihat atau ingin mengimplementasikan recommender system, pastikan bahwa sesuatu yang teman-teman buka, teman-teman akan bangun itu sudah memperhatikan domain yang ada. Terus nanti kita akan ngomong masalah entitas ya. Entitas dalam recommender system ini secara umum gitu ya. Secara umum bisa dibagi menjadi tiga hal gitu ya. User side gitu ya. User side ini adalah dari sisi user, nanti kita bisa melihat ada beberapa atribut dari user. Terus kemudian ada item side di mana ada atribut juga terhadap items. Terus kemudian ada interaction between them gitu ya. Interaction between them mungkin contoh misalkan beli gitu ya, melihat ataupun yang lainnya seperti itu. Terus kemudian ada problem atau permasalahan umum yang dihadapi dalam recommender system, di mana problem-problem ini juga harusnya bisa kita handle gitu ya. Kita handle dengan algoritma tertentu ataupun mungkin dengan validasi ataupun yang lainnya seperti itu. Terus kemudian ada teknik di sini mungkin kemarin teman-teman sudah kita berikan satu tugas kaitannya dengan collaborative filtering ya, dan itu adalah salah satu teknik yang bisa diimplementasikan dalam recommender system gitu ya, dan itu mungkin nanti yang akan menjadi bahasan kita. Kita masuk dulu terhadap domain. Many e-commerce such as Amazon, Netflix implement
recommender system to select appropriate items to users ya. Dan kita sudah mengetahui bahwa dalam Amazon, Netflix ataupun e-commerce yang ada, item yang ditawarkan itu sebenarnya banyak gitu ya. Dan Amazon sebenarnya boleh dikatakan menampilkan sesuatu yang sifatnya adalah random gitu ya. Namun random yang diberikan ini pun tidak hanya random saja, namun lebih cocoknya adalah item yang paling tidak probabilitasnya memiliki probabilitas yang tinggi untuk dikonsum gitu ya. Dan kalau kita ngomong masalah recommender system, mungkin masing-masing memiliki domainnya gitu ya. Antara Amazon dan Netflix kita lihat berbeda gitu ya. Amazon jualan sesuatu gitu ya. Netflix dia tidak menjual sesuatu, dia hanya menawarkan alternatif gitu ya. Dia hanya berjualan subscribe saja. Saya mau subscribe submisi sekitar 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Yang utama di Netflix adalah memastikan bahwa orang yang berlangganan Netflix ini merasa puas gitu ya, merasa membutuhkan Netflix gitu ya. Berbeda dengan Amazon, mungkin orang tidak akan merasa membutuhkan Amazon, tapi adalah merasa bahwa barang yang ditawarkan adalah tepat, gitu ya. Dan mungkin dalam konteks yang keduanya bisa jadi kita akan anggap sama, namun kalau kita lihat karakteristik dari sisi domainnya berbeda, gitu ya. Karakteristik domain ini mungkin nanti akan berbeda dalam berbagai hal gitu ya. Contoh misalkan number of users gitu ya. Amazon dan Netflix mereka memiliki ada jumlah user yang boleh dikatakan sama-sama banyak gitu ya, sama-sama banyak lebih dari million gitu ya. Namun dari sisi number of users ini pun juga sebenarnya mempengaruhi nanti dalam konteks pembangunan algoritma kita. Number of items ini pun beragam gitu ya. Contoh misalkan kemarin ada find some good items sama find all good items, itu pun akan mempengaruhi karakteristik dari proses perekomendasian gitu ya. Terus kemudian price gitu ya, harga gitu ya. Kalau kita ngomong masalah price yang kecil, bisa jadi orang hanya mencoba-coba saja, that's fine. Kita memberikan alternatif yang boleh dikatakan agak menyimpang gitu ya. Tapi kalau untuk items yang sangat tinggi harganya, contoh misalkan mobil ataupun mungkin pariwisata gitu ya. Pariwisata kita tahu bahwa orang pergi berpariwisata tidak setiap hari mereka pariwisata gitu ya. Mungkin ada 1, 2 yang setiap hari pariwisata gitu ya, tapi dalam konteks secara umum tidak semua orang setiap hari pergi bertamasya gitu ya. Maka dari itu kita harus memastikan bahwa item yang direkomendasikan memang benar-benar valid gitu ya, benar-benar valid. Berbeda dengan kalau yang price-nya tidak terlalu gitu ya. Kalau yang price-nya tidak terlalu mungkin orang ya oke lah beli gitu ya. Makanannya nggak enak, paling dia cuman berkata bahwa, "Oh ya makanannya nggak enak," ya udah deh nanti kita nggak akan pesan lagi gitu ya. Tapi kalau kita ngomong masalah travel gitu ya, ini objek wisatanya ternyata nggak sesuai dengan yang kita harapkan ya, efeknya panjang. Bisa jadi orang akan mengatakan bahwa, jangan pergi ke tour travel yang ada di sana. Kenapa? Nggak menarik sekali itunya, atraksinya gitu ya. Jadi di posisi itu, domain sangat menentukan gitu ya, bisa dilihat dari beberapa karakteristik. Time to consume gitu ya, let's say, antara Netflix dengan Spotify ya. Netflix menawarkan video, Spotify menawarkan musik. Meskipun kita bisa lihat bahwa dua-duanya adalah domain entertain, tapi dari sisi time to consume gitu ya, Netflix jauh lebih lama bila dibandingkan dengan Spotify ya. Kenapa? Karena Spotify paling durasinya kalau musik hanya 2 sampai 3 menit atau 5 menit gitu ya. Dan dalam posisi itu mungkin oke, kita bisa katakan next 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 movie gitu ya. Jadi begitu sudah sampai di 1 menit pertama, kita sudah bisa menentukan apakah seseorang menyukai atau tidak menyukai. Gitu ya. Jadi punya karakteristik seperti itu. Beda dengan Netflix. Pada saat kita ngomong masalah Netflix, bisa jadi orang itu masih intens dalam 10 menit pertama, 15 menit pertama. Tapi ketidaksukaan dia terhadap film, ini baru bisa kita lihat dalam beberapa menit berikutnya,
gitu ya. Berbeda dengan yang tadi yang musik bisa kita ketahui jauh lebih cepat gitu ya. Terus kemudian ada masalah karakteristiknya single or multiple. Jadi yang kita tampilkan apakah single items ataupun multiple items, itu pun akan menjadi permasalahan. Sequence ya, musik karena waktunya kecil biasanya orang akan menampilkan dalam bentuk sequence gitu ya. Tapi Netflix kita tidak tampilkan dalam sequence, meskipun dalam konteks film ada film yang berepisode-episode gitu ya. Namun kita bisa tampilkan dalam sequence tapi tidak dalam satu sesi. Kita bisa katakan bahwa sesi berikutnya maka kita akan berikan sequence yang mana gitu ya. Hanya satu item saja seperti itu. Oke, contoh misalkan application domain gitu ya. Application domain ini mungkin kaitannya, sorry aku harus nge-charge terlebih dahulu. Dalam application domain, lihat bahwa kita bisa melakukan install atau uninstall item regarding to their needs gitu ya. Dan dalam konteks install to uninstall items juga mungkin seseorang yang katakanlah informatika gitu ya, mungkin hal-hal atau aplikasi-aplikasi yang diinstal mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang sosialita katakanlah seperti itu ya. Ya, orang yang suka game mungkin juga akan berbeda item-item yang mereka install gitu. Jadi masing-masing orang sebenarnya punya karakteristik yang tersendiri. Contohnya dalam application domain ini ada Play Store gitu ya, mulai dari Google Play Store ataupun mungkin Microsoft ataupun Apple Play Store dan kawan-kawan gitu ya. Dari sana kita bisa memilih aplikasi-aplikasi mana sih yang sesuai dengan kita gitu ya. Terus kemudian items ini biasanya di group into several categories gitu ya. Kenapa? Karena boleh dikatakan hampir mirip dengan pengelompokan genre yang ada pada movie ataupun pengelompokan musik genre pada musik gitu ya. Dengan konsep yang seperti itu pun mungkin nanti bisa kita kelompokkan menjadi subkategoris gitu ya. Contoh misalkan kategoris game, aplikasi sama-sama aplikasi game, tapi ada game yang casual, ada game yang arcade dan macam-macam gitu ya. Dan biasanya orang akan mencoba mendapatkan rekomendasi spesifik gitu ya. Contoh misalkan saya tidak suka game RPG, katakanlah seperti itu. Di posisi itu mungkin nanti kita membutuhkan tidak hanya kategoris, tapi kita juga membutuhkan ada subkategoris. Terus kemudian ada recommendation are made based on previous installed applications or by user searching query gitu ya. Jadi kita lihat orang pada saat masuk ke Play Store mungkin ada aplikasi yang pertama kali muncul gitu ya. Kalau kita tidak memasukkan query, biasanya ada default rekomendasinya apa. Rekomendasi defaultnya ini mungkin bisa berupa aplikasi-aplikasi yang frequent, satu. Bisa juga berupa aplikasi yang paling baru ditambahkan ke sistem, seperti itu. Ataupun aplikasi yang sudah pernah diinstal sebelumnya, namun di-uninstall oleh user. Gitu ya. Itu juga bisa menjadi sebuah rekomendasi gitu ya. Tinggal pinter-pinter dari recommender system-nya kapan si item-item itu akan ditampilkan gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan. Oke. Pada saat kita ngomong masalah domain, pada saat kita memberikan rekomendasi, biasanya orang akan memperhatikan apa sih inputnya gitu ya. Salah satu input yang ada dalam application domain ini adalah item-item apa saja yang sebelumnya pernah diinstal gitu ya. Oke. Dari sisi entitas recommender system, tadi domain, dan domainnya juga ada banyak beragam gitu ya. Kemarin kita sudah tampilkan ada musik, ada news, ada macam-macam gitu ya. Jadi kita tidak panjangkan di sana. Dari sisi entitas, recommender system ini sebenarnya mengambil datanya kalau boleh saya kelompokkan ke dalam 3 jenis ya. 3 jenis itu adalah, yang pertama adalah dari sisi user gitu ya. Dari sisi user mungkin kita bisa lihat ada misalkan gender gitu ya, yang terlihat di sini ya, gendernya seperti apa. Terus kemudian apa misalkan usia gitu ya, atau mungkin kita bisa ngomong bahwa apa namanya, age group gitu ya. Kalau misalkan tidak usia gitu ya, age group bisa kita collect gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi misalkan glasses or not glasses gitu ya, ataupun yang lain gitu ya. Jadi let's say kalau kita pengen merekomendasikan sebuah buah gitu ya,
beberapa buah kepada user yang ada di sini, mungkin kita bisa melihat biasanya anak-anak suka yang manis, gitu ya. Jangan berikan sesuatu yang bukan manis, gitu ya. Jadi itu yang ada di kalau kita melihat dari sisi user, gitu ya. User memiliki atribut-atribut masing-masing, lokasi juga bisa menjadi atribut dari user, gitu ya. Contoh misalkan saya berada di Bandung, tentu rekomendasinya akan berbeda dengan rekomendasi yang katakanlah Mas Anang Furkon Rifai ini berada di mana Mas Anang? Halo Mas Anang, di ghosting saya. Oke, saya di ghosting sama Mas Anang. Oke, ada yang hadir? Saya Mas. Oke, Mbak Sania. Mbak Sania di mana Mbak? Lokasi Mbak? Di Ciamis Mas. Ciamis, oke. Ciamis katakanlah. Kita pengen pengen memberikan rekomendasi rekomendasi sarapan katakanlah. Kalau kita ngomong masalah dari sisi user, saya berada di Bandung, mungkin rekomendasinya sarapannya hanya lontong tahu kayak gitu ya. Terus kemudian yang lain, Mbak Sania ada di Ciamis ya, punten tadi Ciamis ya. Di Ciamis mungkin makanannya berbeda ya, Mbak ya? Hampir sama sih Mas. Kalau Ciamis Bandung mah. Ciamis Bandung hampir sama. Oke, good. Kalau seperti itu berarti oke ya. Kita cari yang lain. Ada yang dari Jawa Barat mungkin, dari Jawa Tengah mungkin atau Jogja? Saya Makanan khas pasti Mbak Tri Ayu. Oke, Mbak Tri Ayu dari mana Mbak? dari Kudus Mas. Hah? Kudus. Serius Kudus? Nggih. Oh, aku dari Kudus Sunggingan. Aku baru tahu malah ada orang Kudus di sini. Oke, so aku Sunggingan. Kita baru ketemu di sini ya. Oke. Di Kudus ada sarapannya, ada namanya lentok gitu ya. Mungkin teman-teman perlu tahu ada makanan yang murah sekali, paling cuman kalau nggak salah sekarang 3.500 kalau nggak salah harganya, atau mungkin naik jadi 4.000 rupiah. Ada soto yang terkenal mungkin soto Kudus gitu ya. Betul ya, Mbak Tri Ayu ya. Terus kemudian ada opor, terus mungkin kalau pengen yang lain lagi ada sayur bening gitu ya, itu yang jadi makanan dari Kudus gitu ya. Kalau kita lihat untuk bisa merekomendasikan sesuatu, kita bisa lihat dari sisi aspek usernya gitu ya. User ini ada di mana gitu ya. Katakanlah user itu pindah, katakanlah nanti misalkan Mbak Tri Ayu pergi ke Bandung untuk kuliah tatap muka gitu ya. Flavor atau rasa orang Kudus dengan Mbak Saniah yang dari Ciamis mungkin hasil rekomendasinya berbeda. Mbak Tri Ayu mungkin pada saat merasakan bubur ayam pasti akan merasa aneh pertama kali gitu ya. Mungkin kita tidak cocok untuk bisa merekomendasikan bubur ayam terlebih dahulu. Kalau kita tahu bahwa orang itu sebelumnya dari mana gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari sisi usernya gitu ya. Nah, dari sisi yang lain, dari sisi yang lainnya adalah dari sisi item. Item ini memiliki ada atribut-atribut khusus gitu ya, dan atribut-atribut ini bisa nanti kita coba elaborasi gitu ya. Atribut mana yang kira-kira akan bermanfaat dalam konteks pemberian rekomendasi gitu ya. Contoh, kalau kita ngomong masalah genre movie gitu ya. Movie di sana ada artis gitu ya. Pada saat kita ngomong buka satu film lah gitu ya. Aku nggak tahu nih film-film yang teman-teman sukai apa gitu ya. Aku lagi nonton Money Heist ya. Kalau kita ngomong Money Heist mungkin ada genre-nya kan di sana ya. Jadi bisa jadi nanti pada saat kita merekomendasikan item yang lain pada saat Money Heist ini sudah selesai saya tonton, ya bisa jadi memberikan rekomendasi yang genre-nya mirip dengan Money Heist gitu ya. Jadi di sana punya yang namanya banana ini punya taste-nya adalah sweet, cherry ini taste-nya adalah asam gitu ya. Kiwi punya taste asam, mango punya taste-nya asam gitu ya, dan kawan-kawan. Terus kemudian kandungan yang ada di sana, misalkan banana ini adalah potasium, cherry ini nanti ada vitamin apa dan kawan-kawan. Itu bisa kita collect datanya gitu ya. Dan proses koleksi data ini bisa beragam cara gitu ya. Apakah dengan menginput secara langsung atau kita bisa ekstrak secara otomatis, misalkan dari crawling dan macam-macam gitu ya. Atau mungkin kita minta si penjual, kalau misalkan e-commerce kan memberikan deskripsi items ya,
deskripsi items diberikan ke sana, nanti kita bisa ekstrak dengan menggunakan teknik tertentu, kira-kira atributnya apa saja, seperti itu. Itu yang dari sisi yang kedua ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga ini adalah akan kita sebut sebagai interaksi. Jadi sisi pertama adalah user, sisi yang kedua adalah item, sisi yang ketiga adalah interaksi. Ya. Interaksi ini menyatakan bahwa apakah seseorang ini pernah berinteraksi dengan sebuah item atau tidak. Interaksi ini bisa beragam, gitu ya. Bisa mengatakan bahwa si A pernah melihat banana, si A pernah melihat cherry, si A pernah melihat semua yang ada. Contoh misalkan kalau saya tanya ke teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman yang belum pernah memegang barang ini ya. Nah, itu yang akan kita katakan sebagai interaksi. Si A melakukan apa dengan sana. Nah, contoh yang paling umum dilakukan itu adalah memberikan explicit feedback dalam bentuk rating. Ya. Apakah dia memberikan rating 1 sampai 5 atau mungkin memberikan rating like or dislike gitu ya. Si A suka banana, si A suka mango. Buah apa lagi yang harus kita rekomendasikan. Nah, itu nanti akan menjadi input dari recommender system gitu ya. Tidak hanya suka atau tidak suka gitu ya. Kalau kita ngomong masalah domainnya berbeda, lihat bahwa interaksinya pun akan berbeda. Contoh misalkan kita ganti bukan buah gitu ya. Kita ganti dengan movie ya. Si A menonton film. Oke, maka ada proses interaksi di sana. Si A menonton film hanya setengah. Si A nonton film tertentu di skip seperti itu. Nah, masing-masing interaksi yang seperti itu akan berbeda gitu ya. Orang yang menonton dari awal sampai akhir indikasinya akan berbeda dengan orang yang menonton skip dan orang yang menonton hanya setengah saja. Seperti itu. Bisa jadi orang yang skip itu adalah dia suka, namun dia tidak suka di bagian tertentu, gitu ya. Mungkin pengennya adalah to the point, gitu ya. Pengen to the point. Ini film tentang apa sih, gitu ya. Biasanya kan kalau videonya adalah video tentang materi perkuliahan kan kita nggak perlu intronya gitu ya, langsung pergi ke materi yang di tengahnya apa gitu ya. Nah, itu input bisa kita collect dari sisi yang pertama adalah user, sisi yang kedua adalah item, sisi yang ketiga adalah interaksi ya, seperti itu. User as an input ini tadi sudah kita utarakan, kita bisa collect user demographic data. Dan melalui apa? Melalui form gitu ya. Biasanya kan teman-teman pada saat login dikasih form ya. Login ke e-commerce ada formnya, login ke Bukalapak ada formnya gitu ya, dan seterusnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Bisa kita berikan kuesioner gitu ya. However, meskipun demikian, some users tend not to reveal their identity. Ini juga akan menjadi permasalahan kita. Kalau kita memiliki ada form yang tertentu, bisa jadi orang tidak memberikan data yang sesungguhnya. Ya, saya nggak ngerti apakah ada teman-teman di sini yang menggunakan foto berbeda, gitu ya, atau mungkin nama yang berbeda, gitu ya. Contoh misalkan Mas Ahmad Alfansyah. Ini foto yang dipasang di profil sama nggak Mas Ahmad Alfansyah? Sama Pak. Sama ya Pak ya. Panggil Agung dong. Oh sama Atau Mas. Siap. Ya sama ya. Oke, berarti Mas Alfansyah ini orangnya jujur gitu ya. Tapi tidak semua orang seperti Mas Alfansyah gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang contoh misalkan supervisor saya, pembimbing saya gitu ya. Pembimbing saya dulu pada saat mengisi form hanya ya kalau age ya tinggal diisikan angka yang lebih dari 17 gitu ya, padahal usianya lebih dari sekian gitu ya. Terus kemudian gender kadang diisi benar, kadang diisi salah gitu ya. Jadi di posisi itu mungkin bisa jadi demographic data ini ada yang salah gitu ya. Meskipun demikian kita tahu bahwa semua orang dominannya adalah jujur gitu ya. Ada yang jujur, ada yang lugu gitu ya, seperti itu. Why demographic data is matter? Alasannya adalah demographic data ini represent their needs. Gitu ya. Contoh misalkan, teman-teman yang masih dalam usia teman-teman sekarang, mungkin
cara berpakaiannya akan berbeda ya dengan cara berpakaian saya menggunakan kaos ya, seperti itu. Ataupun mungkin apa namanya, pernak-pernik aksesoris gitu ya. Itu kan berbeda ya. Sama-sama menggunakan jilbab lah katakanlah. Sama-sama menggunakan jilbab. Jilbab yang dikenakan teman-teman usia katakanlah 25 ke bawah atau mungkin 20 ke bawah, itu mungkin akan berbeda dengan teman-teman katakanlah ada jilbab emak-emak gitu ya. Itu akan berbeda. Nah, ini yang akan menjadi masalah kita. Gender pun menjadi masalah gitu ya. Pada saat orang usianya sekian, gendernya sekian, kebutuhan mereka berbeda gitu ya. Orang yang usianya sudah 50 ke atas biasanya, mohon maaf ini saya tidak berdoa, tapi cuman mengatakan biasanya apa namanya, sudah ngalamin ada encok gitu ya, ada yang lain. Nah itu tentu ada item-item khusus yang diperlukan gitu ya. Contoh misalkan orang yang suka olahraga nih, Hobisnya apa? Bulu tangkis gitu ya. Sudah spesifik hobis bulu tangkis. Berarti item yang diberikan, yang direkomendasikan kalau kita nanti menggunakan demographic data bisa jadi akan yang berkaitan dengan hobis gitu ya. Contoh misalkan saya suka anggrek, berarti bisa ditawarkan pada saat masuk ke e-commerce ada pupuk gitu ya. Terus kemudian ada gunting potong, ada pot dan kawan-kawan seperti itu ya. Terus kemudian yang berikutnya dari sisi items as a recommended system input, lihat ada atribut gitu ya. How to obtain, seller are forced to input its values ya. Jadi kita bisa tanya ke user gitu ya, atau tanya ke orang yang memasukkan. Pada saat ada movie datang, itu kan pasti ada ininya ya, mereka bisa kategorikan tertentu gitu ya. Terus kemudian ada artis-artisnya, kita bisa masukkan di sana. Terus kemudian ada sinopsisnya, kita bisa masukkan di sana gitu ya. Terus kemudian ada apa lagi? Ada scene-nya, ada apa namanya? Mungkin kita bisa lihat dari sisi item sendiri pun bisa diekstrak, misalkan transkripnya gitu ya. Contoh misalkan sekarang kan sudah ada NLP ya, Natural Language Processing. Kalau kita buka YouTube, video YouTube, itu biasanya ada kalau kita nyalakan apa namanya, CC atau apa. Bentar, saya buka YouTube. Apa namanya? Saya tiba-tiba lupa. Subtitles. Sebuah video tidak ada tadinya tidak ada subtitlesnya gitu ya. Contoh misalkan ini saya buka itu, ini rekomendasi iklan dari saya, ada subtitlesnya. Nah ini sebenarnya orang yang mengutarakan omongannya itu tidak memberikan subtitles gitu. Tapi bisa juga kita menggunakan metode AI di mana kita bisa ekstrak apa sih yang diutarakan dalam video itu gitu ya. Dan itu nanti akan menjadi atribut kita ya. Atribut kita untuk apa? Untuk bisa kita rekomendasikan. Bisa jadi itu adalah sebuah deskripsi dari items gitu ya. Itemsnya kalau kita lihat movie gitu ya. Terus kemudian might have description bias gitu ya. Contoh misalkan quality descriptions are often overestimated ya. Biasanya orang kalau di force seperti ini pun juga punya input yang bisa salah gitu ya. Kenapa items attribute ini masalah gitu ya? Alasannya adalah some users have their favorite attributes. Contoh misalkan kids normally love sweet items gitu ya. Contoh misalkan permen mereka suka, terus kemudian gula-gula mereka suka gitu ya. Tapi begitu sudah agak dewasa di mana giginya sudah mulai bolong-bolong, sakit gigi, pergi ke ini, mereka menghindari hal-hal yang semacam itu gitu ya. Ini menjadi masalah bagi kita. Oke, terus kemudian yang lain lagi adalah interaction. Ya, interaction as input. Jadi interaksi ini hanya terjadi pada saat seseorang melakukan sesuatu terhadap items gitu ya. User often interact with items through system. Sebagai contoh misalkan e-commerce. Interaksinya apa? Ada macam-macam. Ada implicit interaction, ada explicit interaction gitu ya. Yang implicit ini biasanya adalah kata kuncinya
Seseorang tidak akan sadar bahwa dia sedang diambil datanya. Sedangkan yang eksplisit ini biasanya ditanyakan secara langsung, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya yang eksplisit, saya jelaskan dulu yang eksplisit. Ini adalah kita bisa memberikan rating. Kalau teman-teman memberikan rating kan tahu ya, ada form ratingnya ya. Betul ya? Ada form ratingnya di sana. Rating 1 sampai 5. Suka atau tidak suka, berikan berapa bintang di sana. Mulai dari bintang 1 sampai bintang ke-5. Gitu ya. Itu yang kita katakan secara eksplisit, di mana user sebenarnya sadar bahwa dia sedang dikolek datanya. Sedangkan yang bentuk interaksi implisit, ini user tidak sadar, gitu ya. Tidak sadar bahwa dia sedang dikolek datanya. Contoh misalkan, pada saat kita membaca artikel news, gitu ya. Artikel dengan panjang sekian huruf, kita baca dari awal sampai akhir, oke? Pada saat kita baca, berarti apa? Menandakan sesuatu bahwa seseorang itu membaca dengan seksama. Berbeda dengan kalau seseorang ini membacanya adalah scroll, enggak, langsung ditutup. Itu memberikan kesan yang berbeda dari orang. Interaksi terhadap item tertentu berbeda. Sama juga seperti kalau teman-teman membuka item yang ada di e-commerce, terus kemudian diklik atau ditekan, lihat detailnya, gitu ya. Pada saat melihat detailnya, fotonya misalkan digeser-geser, dilihat, oh ya fotonya seperti ini. Baru kemudian ada aksi berikutnya ya. Aksi yang berikutnya apa? Membaca deskripsi misalkan. Setelah membaca deskripsi, melihat lagi reviewnya seperti apa. Review pun nggak ini ya, nggak apa namanya, tidak puas. Ada review yang lain dilihat lebih jauh. Nah, itu yang kita katakan sebagai implicit interactions ya. Seseorang sebenarnya bisa saja di-log aktivitasnya terhadap items, terus kemudian kita kita ambil data itu. Orang yang intens berinteraksi, maka kita akan katakan bahwa dia sedang menyukai item tertentu. Ya. Sedangkan orang yang tidak intens terhadap sebuah items, maka dia tidak akan kita bisa katakan bahwa orang itu kurang begitu menyukai item tertentu. Bisa dipahami nggak? Aduh, Mbak, Mas. Ini saya coba ini lagi ya, random nama lagi. Mas Hafiz, bisa Mas? Oh, Mas Hafiz ini kayak bisa, udah Mas. keluar ini ya, keluar apa namanya, intuisinya. Oh, saya mau dipanggil nih. Baru mau saya panggil. Mas Hafiz Enggar. Mas Hafiz Enggar. Dari mana Mas Hafiz Enggar? Saya dari Jakarta, Mas. Dari Jakarta? Oke, Ya. Jakarta udah mulai ini ya, membaik ya. COVID-nya Ya, sudah Mas. turun ya, alhamdulillah ya. Oke, nggak pernah terkena COVID kan, Mas Hafiz? Alhamdulillah belum, Mas. Oke, semoga sehat selalu ya, Mas Hafiz ya. Siap, Mas. Oke. Makasih, Mas. Tadi kita punya ada 3 entitas, apa saja Mas Hafiz? Ada user, item, sama interaction, Mas. Oke, ada user, item, dan interaction. Mana yang mau dijelaskan, Mas Hafiz? Biar saya tahu bahwa Mas Hafiz dapat poinnya. Mungkin yang interaction, Mas. Kenapa? Karena interaction ada slide-nya ya. Oke, apa yang dipahami Mas Hafiz terkait dengan interaction ini? Kenapa, Mas? Apa yang Mas Hafiz pahami terkait dengan interaction ini? Yang tadi Mas bilang kalau ada rating ngasih bintang itu termasuk eksplisit ya Mas ya. Kalau yang saya juga pengen nanya Mas, kalau misalkan ada kayak di aplikasi ngasih masukan gitu kalimat, itu termasuk implisit atau eksplisit Mas ya? Oke, nanti kita bahas dulu, terus kemudian yang lain lagi jelasin dulu dong sampai selesai. Tadi kan baru yang eksplisit, yang implisit yang gimana? Yang implisit kayak misal kita lagi baca detik ada artikel langsung
apa langsung scroll bacanya, itu tandanya dia nggak terlalu suka sama berita itu. Oke. Ya, ini saya mohon maaf Mas Hafiz ya, pertanyaan seperti ini pengen mengklarifikasi juga nih. Jadi antara implicit interaction dengan explicit interaction itu ada yang membedakan. Yang membedakan apa? Usernya sadar atau tidak sadar pada saat dia memberikan input. Yang implicit interaction itu biasanya mereka tidak sadar, gitu ya. Makanya di sini dikatakan bahwa without notice, gitu ya, tanpa diketahui bahwa log aktivitasnya itu sedang dicatat, gitu ya. Sedangkan yang explicit interaction ini biasanya user akan sadar bahwa dia sedang memberikan sesuatu. Tadi Mas Hafiz bertanya, ya Mas Hafiz Enggar, kalau memberikan input terhadap aplikasi, kira-kira seseorang yang memberikan input itu sadar nggak pada saat memberikan input, Mas Hafiz? Iya Mas, sadar. Sadar. Berarti maksudnya implisit atau eksplisit? Itu eksplisit Mas. Eksplisit. Ya. Jadi dia berpikir dulu kan, ini adalah item yang tidak saya sukai, alasannya warnanya kuning, misalkan kayak gitu. Ya, orang itu sadar bahwa dia sedang memberikan sesuatu ke user, ke sistem, gitu ya. Contoh lagi yang tidak disadari, pada saat Mas Hafiz membeli sesuatu, sadar atau tidak sadar? Itu sadar Mas. Yakin? Iya. Yakin? Iya. Jawabannya adalah proses buying itu adalah implicit interaction. Dia tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya akan menjadi inputan bagi si recommender system untuk algoritma dia. Seperti itu. Jadi mungkin nanti ada beberapa yang ragu-ragu gitu ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi terkait dengan hal itu. Oke, makasih banyak Mas Hafiz ya. Berarti Mas Hafiz mendengarkan. Terima kasih. Siap Mas, sama-sama Mas. Iya, nggak apa-apa. Bisa tidur setelah ini ya. Oke, implicit interactions. Many recommender system records user interaction for special purpose gitu ya. Jadi memang dicatatnya untuk khusus tertentu gitu ya. Contoh misalkan pada saat seseorang membeli items gitu ya. Orang membeli items itu yang dia sadari adalah bahwa dia melakukan transaksi bukan memberikan bukan memberikan penilaian terhadap sebuah items. Ya. Dia membeli karena memang seolah-olah dia membutuhkan. Gitu ya. Sehingga interaksi yang semacam ini kita katakan sebagai interaksi yang tidak disadari. Gitu ya. Padahal dalam recommender system ini akan bisa menjadi input. Oh, kalau orang membeli sepeda biasanya akan diikuti dengan pembelian item-item yang lain. Mungkin nanti bisa menggunakan algoritma a priori dan kawan-kawan gitu ya. Seperti itu. Orang membeli items itu tidak dalam konteks menyatakan bahwa items tersebut itu adalah item yang baik atau tidak. Tapi dia hanya, aku membutuhkan ini maka aku akan membelinya. Hanya seperti itu. Ya. Terus kemudian recommender system ini akan merekod atau mencatat transaksi-transaksi yang seperti ini. Biasanya paling orang hanya paham bahwa iya transaksinya direcord, dicatat, tapi kan itu untuk tujuan penagihan dan alamat kirim. Tapi orang tidak sadar bahwa itu menjadi interaksi. Ya, seperti itu. Check the payment status and so on gitu ya. Terus kemudian user are not aware if recommender system use this data as a strong preference signals. Dan kita nggak pernah mengatakan bahwa ini loh item yang aku sangat sukai kayak gitu. Itu bukan. Ya, seperti itu. Different domain has different implicit interactions. Contoh misalkan sport gitu ya. Tergantung nih sportnya misalkan tayangan sport atau apa. Ini akan menjadi hal-hal yang berbeda gitu ya. Contoh misalkan kalau sport ya browsing artikel-artikel terkait dengan sport gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat dari sisi case-nya ataupun yang lain gitu ya. Cookies-nya bisa diambil gitu ya dan kawan-kawan. Itu nanti akan menjadi permasalahan. Travel, implicit interaction-nya berbeda. Contoh misalkan travel, apakah dia menyukai atau tidak, itu akan terlihat dari sisi apa? Excitement ya. Pada saat setelah
travel dia seperti apa sih gitu ya, apakah fresh atau enggak gitu ya, capek, sama-sama capek, orang menyukai dan capeknya tidak menyukai itu berbeda. Itu yang menjadi implicit interactions. Book, orang yang tidak suka paling cuman baca 1 halaman 2 halaman biasanya kayak gitu. Musik, implicit interaction-nya apa? Strong preference, kalau dia menyukai akan play musik itu berkali-kali. Benar nggak? Ya kan? Kalau musik dia tidak sukai, ya skip. Ya, itu dalam konteks recommender system, kalau kita skip terus kemudian tidak kembali lagi, berarti kita katakan bahwa dia tidak suka musik itu. Jangan berikan musik yang mirip dengan itu. Ya. Tapi kalau seandainya kita tawarkan musik, terus kemudian dia play dari awal sampai akhir, terus kemudian dalam kesempatan lain dia play lagi dari awal sampai akhir, apalagi kalau sampai dia mengetikkan query tertentu, dia enter dan kemudian di play musik itu, maka kita akan katakan bahwa itu adalah sebagai strong preference, item tertentu disukai oleh user. Sadar nggak kita memberikan strong preference kita? Di YouTube mungkin teman-teman. Saya akhir-akhir ini suka mencari keyword Alibata ya. Ini dari Jakarta juga ya Mas Hafiz ya. Alibata. Saya cari berkali-kali. Berarti seolah-olah memberikan signal ke YouTube, ya saya suka dia gitu ya. Yang lain gimana? Yang lain ya nanti dulu. Saya lagi suka dengan ini. Berikan rekomendasi dengan film-film musik-musik yang seperti itu. Benar nggak ini? Saya coba lihat ya. Tak tunjukin. Oh, ini ternyata aku udah beda lagi. Ini. Nah, ini ada satu ya. Sedang suka yang gitu. Ini apa kompilasi atau enggak? Bukan. Saya lagi ini ya ini ada catur ya. Nah, ini. Itu adalah beberapa cara gitu ya. Bagaimana recommender system bisa mengetahui kesukaan atau ketidaksukaan kita. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi yang dinamakan dengan explicit interactions ya. Dalam konteks explicit interactions, maka recommender system ini sebenarnya menanyakan secara langsung, Agung, kamu suka nggak ini? Pernah nggak kita menghadapi hal semacam itu? Banyak kan? Ada beberapa input. Contoh misalkan ini, komentar. Dari komentar itu kan nanti bisa dilihat apakah komentarnya memiliki sentimen positif atau memiliki sentimen negatif. Tapi pada saat kita memberikan komen, kita sadar bahwa kita memberikan sesuatu. Tadi yang Mas Hafiz utarakan tadi, kalau memberikan feedback ke aplikasi, apakah itu implisit atau eksplisit? Jawabannya eksplisit. Gitu ya. Rating in different scales, mulai dari 1 sampai 5, 1 sampai 10, gitu ya, 1 sampai 3, gitu ya, atau mungkin yang lainnya, like, dislike, neutral, dislike, love button, dan kawan-kawan, gitu ya. Itu merupakan explicit interactions, di mana kita sadar kita memberikan sesuatu, strong signals, gitu ya, seperti itu. Contoh misalkan dari konteks yang seperti itu, berarti kita memiliki ada tabel interaksi, gitu ya, dan tabel interaksi ini nanti yang akan menjadi input bagi sebuah algoritma recommender system, ya seperti itu. Oke, permasalahan yang dihadapi dalam recommender system ini ada beberapa. Mungkin mau lanjut atau mau break dulu? Ada yang punya ide? Atau kita break dulu aja ya? Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, makasih Mas Randika. Kita break terlebih dahulu, nanti kita akan masuk ke problems. Jadi kita sudah bahas ada 2 hal, nanti kita akan coba masuk membahas lagi 2 hal yang lain. Kita break sekitar 10 menit, ketemu lagi di 13.26 ya. Oke, makasih. Saya coba mute.
Halo. Can you ping me, please? Ada yang di sini kah? Ada Pak. Ada Mas. Ada Pak. Ada Mas. Ada Ada Mas. Kak. Ada Mas. Ada Pak. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Oke, kita lanjut ke recommender system problems. Jadi meskipun recommender system ini sudah kita nyatakan atau beberapa orang mengatakan bahwa ya dia adalah cabang dari artificial intelligence yang paling sukses gitu ya, dalam artian sudah pernah mendapatkan uang sangat banyak dan komersialisasinya juga cukup banyak gitu ya. Namun recommender system ini meskipun sukses, dia menghadapi challenge yang boleh dikatakan tidak sederhana gitu ya. Kenapa demikian? Karena recommender system ini ada banyak masalah gitu ya. Contoh misalkan tadi kita ngomong masalah ada dishonest user gitu ya. Terus kemudian quality yang diberikan pada atribut terkadang berbeda gitu. Contoh misalkan yang lain lagi adalah spek gitu ya, deskripsi atribut bisa jadi berbeda dengan atribut yang sesungguhnya gitu ya. Selain itu ada lagi masalah-masalah lagi yang lain gitu ya. Permasalahannya contoh misalkan ada yang dinamakan dengan cold start, ada yang dinamakan sparsity issue, scalability dan kawan-kawan gitu ya. Cold start ini berhubungan dengan item atau user gitu ya. Pada saat sebuah item itu masuk, maka kita akan katakan sebagai cold start items. Pada saat seorang user masuk ke dalam sistem, maka kita akan katakan sebagai cold start user gitu ya. Cold start user ini adalah orang yang baru saja register dan biasanya sistem pemberi rekomendasi tidak mengetahui apa sih yang disukai oleh seorang user itu, maka dia katakan sebagai cold start user. Nanti ada beberapa hal yang bisa kita mainkan terkait dengan cold start user. Terus kemudian ada masalah sparse issue atau sparsity issue. Lihat bahwa kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita utarakan bahwa tidak ada sebuah items yang mendapatkan interaksi terhadap semua user. Demikian juga sebaliknya, tidak ada user yang bisa melakukan evaluasi terhadap semua items. Sehingga dalam konteks yang semacam itu, lihat yang di sini, ada items yang tidak pernah diinteraksi, mendapatkan interaksi oleh user A. Ada item-item tertentu. Karena ada bolong-bolong inilah, maka kita akan katakan sebagai sparsity issue. Seperti itu ya, dan memang itu akan menjadi nature dari recommender system gitu ya. Masalahnya adalah sparsity issue. Masalah yang lain lagi adalah scalability ya. Dari scalability ini adalah biasanya karena kita ngomong masalah ada 1 juta user, kalau katakanlah minimal dalam waktu 1 menit gitu ya, katakanlah ada 2 atau 3 transaksi, kan berarti sudah ada 3 juta transaksi. Itu rata-rata ya, ada 3 transaksi. Padahal recommender sistemnya jalannya terus-menerus. Maka akan ada masalah skalabilitas di mana data yang terjadi pada recommender system ini pasti akan sangat besar sekali gitu ya. Terus kemudian ada masalah privacy, ceiling attack ataupun juga grey dan black sheep gitu ya. Kita coba lihat satu-satu ya. Yang pertama cold start issue. Cold start arises due to the lack of the data for recommender system to provide recommendations gitu ya. Kenapa ini terjadi? Alasannya ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah cold start user, cold start item dan juga cold start system. Cold start user ini terjadi pada saat seseorang masuk ke dalam sistem kita dan kita masih belum tahu user ini yang diinginkan apa sih gitu ya. Kita masih belum tahu. Gitu. Kenapa? Karena dia belum pernah berinteraksi dengan item-item tertentu. Gitu ya. Kalau tidak percaya, mungkin salah satunya adalah buka incognito, gitu ya. Incognito lari ke YouTube, gitu ya. Bisa jadi oke sih, dia akan mendetek data tertentu ya. Contoh misalkan IP address, gitu ya. Dari IP address itu mungkin bisa ditampilkan beberapa yang populer di Indonesia, misalkan kayak gitu ya. Itu salah satu contoh untuk mengatasi cold start user. Ada juga cold start item. Di mana cold start item ini adalah item yang baru saja
diregister ke sistem, sehingga recommender system tidak paham ke siapa sih yang seharusnya mengkonsum item ini. Gitu. Contoh misalkan satu video inilah saya misalkan nanti rekamannya saya upload gitu, kayaknya si YouTube akan bingung. Ini harus direkomendasikan ke siapa gitu. Ya, itu alasannya. Nah, yang lain lagi ada yang dinamakan dengan cold start system, di mana new system ini baru saja dibangun. Ya, lihat bahwa sistem yang dibangun, user-usernya juga baru, item-itemnya juga baru. Dalam artian di sana adalah kita akan mengalami cold start dari dua sisi, dari sisi user dan dari sisi item sekaligus, gitu ya. Dan masing-masing merupakan challenge tersendiri. Sparsity issue, salah satu karakteristik dari recommender system pasti kita akan menghadapi sparsity. Ya, kenapa? Karena tidak ada user yang berinteraksi atau tested all items. Ya. Contoh misalkan kita ngomong masalah buah-buahan lah, buah-buahan yang ada di Indonesia. Ada yang bisa menjamin bahwa semua buah sudah dikonsum oleh seseorang dari yang hadir di sini? Mas Abdurrahman Al-Fatih? Iya, Pak. Gimana Pak Abdurrahman Al-Fatih? Halo. Ya. Pernah mengkonsumsi buah yang ada di Indonesia, Pak? Iya. Fatih? Iya, Mas. Nggak semua sih. Nggak semua. Ada buah yang belum pernah dikonsumsi? Banyak banget. Saya cuman suka apel. Nah, oke. Contoh misalkan saya sebut ya. Jamblang. Mas Fatih pernah nggak makan jamblang? Nggak tahu itu apa. Nggak tahu. Pace pernah nggak? Pace? Enggak. Baru dengar ya? Iya, baru dengar. Itu contoh. Ya, itu contoh. Ya, jadi dalam artian dalam konteks recommender system nanti dan contoh misalkan YouTube, ada nggak video yang Mas Fatih belum pernah lihat? Banyak kan? Banyak. Seperti itu. Konteks yang semacam itu karena ada keterbatasan user untuk bisa mengevaluasi items, maka ada item-item yang belum pernah dievaluasi dan bolong-bolong itu yang akan kita katakan sebagai sparsity issue. Dan biasanya sparsity issue-nya ini sangat besar dalam recommender system. Gitu ya. As the opposite, there are also no item who have been tested by all users. Ya, contoh misalkan item ini populer, misalkan apa nih? Misalkan di antara ini yang sangat populer sekali, misalkan banana gitu ya, pisang. Bisa jadi ada seseorang yang belum pernah berinteraksi dengan pisang. Ini ilustrasi saja ya. Contoh misalkan yang lagi populer apa sih teman-teman? Yang ini? Atau mungkin Mas Fatih bisa memberikan contoh yang populer apa Mas Fatih? Buah-buahan, video aja lah, atau mungkin apa artis atau apa? COVID paling. COVID ya. Kalau COVID semuanya tahu ya. Tapi kalau misalkan masalah COVID artikel misalkan artikel siapa penemu vaksin COVID? Mungkin ada 1-2 yang pernah melihat videonya, tapi tidak semua orang melihat video itu, meskipun itu populer katakan, ya, gitu ya. Nah itu yang akan menjadi permasalahan dalam recommender system. Permasalahan ini can lead to doubtful recommendations, ya. Dalam artian apa? Bisa jadi kalau kita membangun satu algoritma, lihat bahwa bolong-bolongnya ini kan lebih banyak dibanding dengan isinya, kan? Maka rekomendasinya bisa jadi juga rekomendasi yang doubtful. Dalam artian adalah meragukan, gitu ya. Ini benar nggak sih? Item ini yang direkomendasikan gitu ya, itu yang menjadi masalah. Scalability dalam dunia nyata, dataset itu selalu dataset dalam recommender system selalu involve large set of users. Jumlah usernya banyak, jumlah itemnya banyak dikali banyak, sangat banyak sekali kan, banyak kuadrat gitu ya, sehingga data yang ada itu sangat besar. Gitu ya, dalam konteks recommender system. Research with small amount of data not always represent the real applications. Ya, jadi kalau teman-teman melaksanakan TA gitu, terus kemudian jumlah rekomendasi lagu misalkan, lagunya hanya 100 gitu ya, jumlah usernya berapa? Jumlah usernya 20. Berarti bukan sistem pemberi rekomendasi dong. Karakteristiknya kan usernya banyak, itemsnya banyak gitu ya. Nah itu nanti yang perlu teman-teman coba perhatikan gitu ya.
Terus kemudian ada generating model with large amount of data are time consuming, ya, dan biasanya ini tidak kita lakukan. Yang terjadi adalah memang dan data transaksi itu adalah data transaksi yang real. Sejak tahun 2008, 2007 ini mulai dari Netflix Prize Challenge ya, Netflix Challenge itu saat itu ada beberapa baris berapa juta transaksi rating dari transaksi antara user dengan movie yang ada di sana. Sejak saat itu orang berlomba-lomba memberikan datanya supaya bisa diimplementasikan ke dalam sistem mereka. Gitu ya. Mereka daripada hire programmer yang belum tentu bisa memberikan hasil signifikan, ternyata dengan adanya open data itu mempercepat sistem pemberi rekomendasi riset-riset yang ada di sana. Some technique algorithm might suffer with these conditions. Sebagai contoh, misalkan KNN. Lihat, KNN menggunakan similarity. Dan dalam perhitungan distance, biasanya kita melakukan perhitungan distance terhadap keseluruhan atribut. Gitu ya. Kalau seandainya kita lihat di sini, kalau kita lihat, misalkan atributnya adalah, kita cari gitu ya, siapa sih tetangga terdekat dari orang berkacamata ini, apakah si A, si B, si C, atau si D gitu ya. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat ini sebagai atribut, nggak bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena KNN atributnya semuanya harus lengkap. ANN, Artificial Neural Network, pun demikian. SVM pun demikian. Maka dari itu, tidak semua algoritma dalam pembelajaran mesin ini bisa diimplementasikan dalam aplikasi di recommender system. Kalaupun bisa, perlu ada rekayasa data, perlu ada rekayasa algoritma di sana. Tidak langsung algoritmanya bisa kita manfaatkan. Ya. Paling tidak rekayasa data. Rekayasa data bisa kita lakukan. Oke, yang lain lagi adalah masalah privacy issue. To generate good recommendation, sometimes recommender system need to obtain as a lot of data. For example, like users browsing histories. Ya, contoh misalkan Agung Toto ini sedang sering browsing apa sih? Gitu ya. Dari sana kita bisa rekomendasikan sesuatu. Tapi untuk mendapatkan browsing history itu kan hal yang sifatnya adalah privacy. Benar nggak? Atau mungkin inilah, teman-teman mungkin pernah seudon gitu ya ke Facebook atau WhatsApp ya, atau Instagram ya. Kok bisa iklannya adalah sesuai dengan yang saya ucapkan dengan teman saya. Contoh misalkan saya sedang diskusi, laptop yang paling bagus apa sih? Tahu-tahu Facebook tahu ada iklan isinya adalah laptop tertentu gitu ya. Padahal kita belum pernah browsing ngetik sama sekali, belum, ya gitu. Nah itu menjadi privacy issue dan itu juga menjadi concern dalam konteks sistem pemberi rekomendasi. Ya. Oke, yang lain lagi, ceiling attack. Ya. Ceiling attack ini terjadi pada saat ada sebuah user atau group of users provide tons of positive feedback. Jadi tadi kan ada feedback implisit, ada feedback eksplisit, ya kan? Ada dua jenis feedback kan? Ada dua jenis interaksi gitu ya. Positive feedback ini diberikan oleh sekumpulan orang atau sebuah user, berikan rating yang bagus. Contohnya apa? Kalau seandainya ada kontes, biasanya kan teman-teman, tolong dong di like foto saya gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah ceiling attack. Ya. Belum tentu seseorang yang memberikan feedback itu menyukai, atau belum tentu item yang disukai oleh orang itu cocok untuk orang lain gitu ya. Kenapa? Karena feedback yang diberikan itu sifatnya adalah feedback semu gitu ya. Contoh misalkan saya mendapatkan permintaan ya dari Mas Rinaldi Jasmi. Benar ya, ini Mas Rinaldi Jasmi ya. Mas Agung, tolong dong ini di like gitu ya. Nah, ternyata profil saya itu mirip dengan profilnya Mas Prawiro Weninggalih. Sorry, Prawiro Weninggalih ini harusnya Mas ya, atau enggak? Saya laki-laki, Mas. Laki-laki, oke, Mas. Ya.
Prawiro itu perwira ya kalau nggak salah. Nah, misalkan profilnya sama gitu ya. Nah, pada saat saya like item yang tadi dipromosikan oleh Mas Rinaldi, Mas tolong dong di like ya. Begitu saya like, efeknya apa? Bisa jadi item itu akan diberikan ke Mas Prawiro. Kenapa? Karena dalam tanda kutip katakanlah proses preferensinya hampir mirip antara saya dengan Mas Prawiro. Padahal kalau seandainya itu terjadi, bisa jadi Mas Prawiro tidak menyukainya. Berarti recommender system punya challenge terhadap hal itu. Gitu ya. They also attack their competitor by providing negative feedback. Kebalikannya juga terjadi, gitu ya. Ini bisa terjadi dalam recommender system dan ini ada di dunia nyata. Ya. Terus kemudian gray sheep and black sheep. Ya, gray sheep ini adalah refer to the users whose opinions do not consistently agree or disagree with any group of people. Jadi istilahnya dia nyoba untuk gamang gitu ya. Dan ini akan menjadi salah satu karakteristik supaya rekomendasinya tidak bagus gitu ya. Tapi tergantung sih, kalau kita belajar recommender system mungkin kita bisa membentuk sesuatu dari sistem pemberi rekomendasi gitu ya. Contoh misalkan masuk ke Instagram, teman-teman pengen mendapatkan sesuatu yang positif. Saya suka tanaman gitu ya. Ya udah searching aja terkait dengan tanaman, searching, browsing, lihat gitu ya, lihat video-videonya, konsumsi dari awal sampai akhir. Nanti akan secara otomatis sesuatu yang berhubungan dengan tanaman itu akan diberikan rekomendasinya ke kita. Ya. Terus kemudian TikTok katakanlah, saya suka masak gitu ya, cari chef-chef yang terkenal gitu kan. Nanti lama-kelamaan apa? Rekomendasinya akan berhubungan dengan apa yang kita sukai. Nah, ini bisa juga pada saat kita belajar tentang sistem memberi rekomendasi, bisa juga sebenarnya kita arahkan ya, rekomendasi itu menuju ke sesuatu yang kita inginkan. Seperti itu. Gray sheep refer to sesuatu yang opininya inconsistent gitu ya. Kadang dia suka, kadang tidak suka. Dan pada saat dia memberikan itu dengan sengaja, mungkin teman-teman di sini saya pikir tidak terlalu banyak yang menjadi gray sheep dan ini meskipun ada tapi jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Black sheep are the opposite group whose idiosyncratic unpredictable taste make recommendation nearly impossible. Ya, jadi mungkin agak sulit di posisi ini untuk bisa memberikan rekomendasi kepada black sheep ya, seperti itu. Oke, ini grey nggak? Masih putih juga ya. Oke, itu tadi adalah masalah-masalah dan masalahnya di recommender system tidak hanya itu saja. Saya hanya ambilkan beberapa. Kalau pengen tahu lebih banyak bisa baca di buku recommender system handbook ya, atau mungkin an introduction to recommender system ya. Oke, teknik-teknik yang ada. Ini kemarin teman-teman sudah nih salah satunya. Ini ya yang pertama ya, collaborative filtering. Sudah dikerjakan semuanya tugasnya? Halo? Sudah, Mas. Sudah ya. Apa Mas Riko? Collaborative filtering. Boleh nyontek jawabannya, Mas. Kalau sudah jawab, bisa dibuka catatannya. Terus kemudian, collaborative filtering itu apa sih? Kemarin ada kan ya pertanyaan gitu ya. Mas Riko? Iya, Mas. Sebentar, Mas. Oh, sedang membuka. Oke, good. Kita tunggu dulu ya. Nanti kita sambil cocokkan. Benar nggak jawabannya gitu ya? Collaborative filtering adalah untuk menyediakan rekomendasi berdasarkan pendapat pengguna yang lain, pengguna lain yang memiliki behavior yang mirip. Sorry, bisa diulang? Memiliki? Mas Riko, mohon bisa diulang. Memiliki apa tadi, Mas? Suaranya tadi putus. Oh, sekarang malah di mute. Oke. Jaringan jelek. Oke, that's fine. Oke. Ada yang mau coba mengutarakan jawabannya? Ada Anis Novitasari kayaknya Mbak nih. Mbak Anis? Iya, Pak, sebentar. Oke, Bu Anis ternyata, bukan Mbak Anis. Oke, collaborative filtering apa ya?
Pertanyaannya. Collaborative filtering merupakan salah satu algoritma yang umum digunakan dalam sistem rekomendasi. Collaborative filtering merupakan suatu konsep di mana opini atau pendapat dari pengguna lain yang ada itu digunakan untuk dapat memprediksi item yang mungkin disukai atau diminati oleh seorang pengguna lainnya. Oke, jadi melihatnya adalah dari sisi opini, gitu ya, opini dari pengguna yang lainnya, gitu ya. Pengguna yang lainnya. Lihat bahwa ada seorang pengguna, ada pengguna yang lain, kita akan gunakan opini saya dengan opini teman-teman, gitu ya. Makanya kita bisa berkolaborasi dari sisi opininya. Opini itu apa? Mungkin tadi bisa ada preferences dan lain-lain. Oke, makasih banyak Mas Riko dan juga Mbak Anis ya. Oke, kita lanjut. Ada collaborative filtering, ada content based filtering, ada demographic filtering. Ini masih ada banyak lagi ya. Ada context based filtering, ada model based gitu ya, dan kawan-kawan gitu ya. Kita coba lihat sedikit saja. Collaborative filtering ini sebenarnya asumsinya simple. Kita merekomendasikan sesuatu yang berdasarkan memiliki user yang kemiripan kita mencari rekomendasi yang saya jadi aneh menjelaskan. Saya ulang. Collaborative filtering ini bekerja dalam konteks pertama kali adalah kita akan mencari user yang mirip dengan kita. Collaborative filtering akan bisa merekomendasikan sebuah items kalau seandainya ada items yang disukai oleh user tertentu. Contoh misalkan usernya adalah Agung, ya. Ternyata Agung ini dalam hal preferensi items dalam domain tertentu itu menyukai item biru muda dan item merah. Dan ini sama dengan katakanlah Mbak Anis gitu ya, misalkan yang terakhir tadi kita sebut. Ternyata sama dengan Mbak Anis. Nah, kalau di recommender system kita tahu bahwa Mbak Anis menyukai artikel tertentu, item tertentu, dan Agung belum pernah mengkonsumsi item tersebut, maka kita bisa rekomendasikan item ini kepada Agung. Seperti itu. Kenapa? Karena ada kesamaan opini. Tadi Mbak Anis katakan seperti itu. Opininya apa? Di sini konteksnya adalah read by both users. Ya. Berarti kalau di read kan artinya mengkonsumsi hal yang sama kan? Ya. Contoh misalkan saya suka tentang tanaman. Kayaknya teman-teman di sini jarang yang suka tanaman. Berarti preferensi kita berbeda. Ya jangan berikan item yang berkaitan dengan tanaman ke teman-teman. Gitu. Ya. Asumsi fundamentalnya adalah jika seorang user dan Y ini melakukan interaksi terhadap N item yang mirip, similarly, yang sama, gitu ya. Jadi ada irisan tertentu, maka hence will rate or act or on other item similarly. Jadi akan berinteraksi juga dengan item-items yang lain dengan konteks yang sama. Contoh misalkan ternyata ada item tertentu nih yang kita tahu bahwa item tertentu ini tidak disukai, ya jangan berikan ke Agung. Ya. Kenapa? Misalkan di sini artikel terkait dengan apa ya? Yang aku nggak sukai itu apa ya? Kayaknya aku suka baca tapi nggak baca semuanya. Katakanlah tentang agama lah, aku tidak terlalu agamis katakanlah seperti itu. Tentang agama, ini ternyata pada saat dibaca sama Mbak Anis nggak suka, ya jangan berikan ke Agung gitu. Tentang tanaman, ternyata Mbak Anis suka karena keduanya mirip, ya bisa direkomendasikan ke Agung. Itu yang terjadi dalam konteks collaborative filtering gitu ya. Tidak hanya rating, ya bisa juga similar behavior ya. Contohnya misalkan buying, watching, listening, dan kawan-kawan. Tergantung dari domain kan. Kalau kita ngomong e-commerce biasanya tentang buying gitu ya. Kalau kita ngomong movie, watching. Kalau kita ngomong masalah musik berarti listening ya. Seperti itu. Ya, monggo Mas Ahmad Alfiansyah. Mas mau nanya, kalau semisalnya ada user A nih misalnya, dia beli monitor gitu. Nah, pasti kan dia beli mouse gitu kan. Nah, tapi si rekomendasi sistem ini merekomendasikan ke user B juga, di mana user B beli monitor kayak gitu. Jadi kan rekomendasi sistemnya udah belajar gitu dari user A, bahwasanya user A itu beli monitor tapi dia beli mouse gitu. Sementara user B beli monitor doang gitu.
Nah itu termasuk collaborative filtering nggak kalau kayak gitu? Ya, dari sisi apa namanya input sebenarnya collaborative filtering ini nanti akan menggunakan transaksi. Ya, transaksinya apa? Interaksi. Interaksinya apa? Entah itu implisit ataupun eksplisit. Contoh tadi misalkan buying itu kan berarti implicit interaction ya, Mas Ahmad ya. Bisa dikatakan sebagai collaborative filtering, tapi nanti juga ada hal-hal tertentu yang collaborative filtering lakukan. Apa yang dilakukan? Mengecek apakah antara A dengan B itu sama, gitu ya. Kolaboratif di sini menyatakan bahwa ya mereka sama sehingga bisa melakukan kolaborasi. Nah, pertanyaan tadi, kalau beli monitor, ya, terus kemudian ada yang beli mouse. Pertanyaannya yang satunya kalau beli monitor, apakah perlu direkomendasikan juga mouse? Gitu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa kita lihat bukan dari sisi konteks collaborative filtering, tapi bisa kita lihat dalam konteks recommending sequence. Atau mungkin nanti kita lihat dari sisi recommending bundles atau package. Ya, merekomendasikan beberapa item menjadi satu. Itu yang menjadi konteks dari sisi yang lain. Tapi dari sisi collaborative filtering yang kita lihat adalah sebenarnya apakah user A ini sama dengan user B. Gitu. Jadi intuisinya seperti itu. User A kalau dia sama dengan user B, kita bisa nyatakan dalam perhitungan tertentu, maka perhitungan itulah yang akan kita nyatakan sebagai collaborative filtering. Gitu ya. Dari mana mengetahuinya? Lihat ada item-item yang pernah dikonsum atau yang pernah berinteraksi. Ya, seperti itu Mas Ahmad. Mohon maaf, kayaknya tidak menjawab ya dan juga tidak menjawab tidak, gitu ya. Tapi mereka bisa dikatakan sebagai collaborative filtering dan juga bisa dikatakan dalam konteks yang lain. Seperti itu Mas Ahmad. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama. Mohon maaf masih bingung ya. Nanti kita coba lihat lagi. Oke. Collaborative filtering ini use a database of preferences for items by users to predict additional topic or products a new user might like ya. Contoh misalkan apa? Misalkan nih ini ada Agung ya. Agung ini adalah cold start user gitu ya. Terus kemudian berinteraksi pada beberapa item, baru memberikan 3 items ya. Suka A, suka B, tidak suka. Nah, pada jutaan user yang lain ternyata ada item-item tertentu gitu ya. Oh, ternyata nih ada item yang lain yang Agung ini mirip dengan user ke-100 katakan. Di sini nggak ada muncul. User yang ke-100. Suka A, suka B, tidak suka item C. Ada user yang kayak gitu suka juga terhadap plum, maka rekomendasikan plum. Gitu ya. Kenapa? Karena antara Agung dengan user yang ke-100 tadi punya kemiripan. Kemiripan itu dihitung dari interaksinya. Gitu ya. Kemiripannya dihitung dari interaksinya. Maka kita akan katakan sebagai collaborative filtering. Ya. Ada permasalahan dalam konteks collaborative filtering itu karena dia menggunakan transaksi. Lihat bahwa transaksi ini sifatnya adalah sparsity. Dan juga transaksi ini juga sifatnya scalability. Jumlahnya besar sekali. Lihat ada cold start di sana. Ya, muncul ada orang datang pertama kali belum tahu interaksinya. Orang ini mirip ke siapa sih gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang akan dihadapi nanti kalau teman-teman menggunakan collaborative filtering. Oke, yang berikutnya. Ada pendekatan, salah satu pendekatan yang ada di collaborative filtering itu adalah dengan menggunakan memory based approach. Jadi dalam memory based approach ini nanti kita akan lihat ada user item filtering dan juga item filtering. Ya, user based filtering dan juga item based filtering gitu ya. User based filtering ini itu dia akan mengambil particular user yang mirip ke user tertentu, maka kita katakan sebagai user based. Sedangkan yang item based ini adalah ambil item, find users who like that items. Ya, jadi ambil items, lihat user-user yang suka item itu siapa. Oke. Find other items that those users or similar users also like. Jadi misalkan nih itemsnya adalah item apa namanya banana gitu ya. Terus kemudian cari user yang menyukai banana itu, terus kemudian cari
apa namanya, item-item lain yang disukai oleh si user tadi, gitu. Nah, itu yang akan kita katakan sebagai item based filtering. Oke, jadi sisinya berbeda. Nyari, kalau yang di atas itu adalah nyari user yang sama, kalau yang di sini adalah nyari item-item yang sama. Jadi konteks nanti ada perhitungan similarity, perhitungannya nanti akan dilihat dari sisi user atau dilihat dari sisi items. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang berikutnya, collaborative filtering ini punya ada banyak ya. Ada memory based, ada model based, ada hybrid ya. Hybridnya nanti ada beberapa algoritma, misalkan memory based ini ada item based yang sifatnya adalah top end, terus kemudian ada network based ya, menghitung menggunakan Pearson ataupun yang lain ya. Nanti ada detailnya ya. Nanti kita lihat pada saat kita ngomong collaborative filtering. Terus kemudian ada model base. Model base kalau kita gunakan misalkan beberapa algoritma. Kayaknya teman-teman sudah belajar yang mana nih? Yang di apa namanya, machine learning. Bayesian belief kayaknya pernah ya belajar ya. Bayesian belief. Clustering, collaborative filtering. Ini pun bisa kita manfaatkan ya. Atau mungkin algoritma yang lain kayak gitu. Ada hybrid dan yang lain. Ini apa namanya? Pemetaan dari algoritma collaborative filtering. Ini beberapa algoritma yang mungkin bisa dimanfaatkan kalau kita gunakan model based collaborative filtering. Ada yang KNN, SVD, dan macam-macam. Nanti sudah ada ini di sini, ada library-nya. Mungkin nanti kita coba apa namanya main-main ya beberapa dengan SVD, KNN ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat masalah content based. Jadi kalau tadi user based melibatkan user lain, sekarang content based ini tidak melibatkan user lain. Content based ini hanya melihat apakah seorang user memiliki preferensi terhadap item tertentu. Ya, jadi kalau user itu memiliki item tertentu, preferensi terhadap item tertentu, maka kita bisa rekomendasikan item tertentu yang mirip. Ya, yang mirip gitu ya. Dan ini kita berikan ke user tertentu. Ya, contoh misalkan di sini Agung baca artikel tentang anggrek misalkan. Terus kemudian ada artikel yang lain gitu ya. Artikel tentang katakanlah apa namanya? Kaktus misalkan. Kaktus sama-sama artikel tentang tanaman kan? Maka kita bisa rekomendasikan ke sana. Kalau tadi di collaborative filtering kita harus mencari similarity antar dua entitas. Ya, contoh misalkan kita berkolaborasi dengan user yang lain, ya maka itu yang akan kita katakan sebagai collaborative filtering. Sedangkan yang di content based enggak, kita hanya melihat si A ini suka apa sih, gitu ya. Kalau ada sesuatu yang mirip dengan sana, maka berikan. Gitu ya. Contoh misalkan Agung suka pisang goreng, ada bala-bala sama-sama gorengan, berikan ke Agung, kayak gitu. Ini intuisi dari content based. Nah, untuk mengetahui apakah suatu items dengan item yang lain ini mirip atau tidak, nanti bisa kita hitung dengan beberapa hal. Contoh misalkan di content based ini, lihat apakah dia punya genre yang sama, gitu ya. Apakah misalkan kalau kita ngomong film gitu ya, apakah disutradarai oleh sutradara yang sama, apakah aktornya sama gitu ya. Terus kemudian misalkan dari sisi deskripsinya gitu ya, deskripsi itu ada keywordnya misalkan action, terus kemudian shooting itu maksudnya tembak-tembakan ataupun mungkin yang lain gitu ya, atau military dan kawan-kawan gitu kan, berarti ada yang mirip kan. Contoh misalkan deskripsi untuk film horor kan sedikit berbeda dengan film action gitu ya misalkan. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk mengecek apakah item A ini mirip dengan item yang lain. Kalau si Agung ini, seorang user ini suka item tertentu, cari item-item yang mirip, berikan ke A. Gitu ya. Nah, salah satu kekurangan dari content based filtering ini adalah biasanya dia hanya memberikan item-item yang benar-benar mirip. Gitu ya. Jadi kalau suka gorengan bisa jadi tidak akan mendapatkan rekomendasi pizza, gitu ya. Sedangkan yang tadi dalam collaborative filtering, gitu ya, dalam collaborative filtering, misalkan yang ini, ya, kan kita lihat hanya usernya, ya kan. Pada saat si Agung ini ternyata dinyatakan sama dengan Mbak Anis,
terus kemudian Mbak Anis mengkonsumsi pizza, bisa dong pizza ini diberikan kepada Agung, gitu ya. Kenapa? Karena pas kebetulan Mbak Anis, oh ternyata Mbak Anis makan ditawari pizza dan dimakan dan suka, gitu ya. Nah, maka ini bisa direkomendasikan ke Agung, gitu ya. Kenapa? Karena mereka memiliki kemiripan preferensi, gitu ya. Nah, sedangkan yang tadi yang content base, ya, yang content base, kita nggak melihat orang lain. Maka dari sisi item-item yang diberikan, ya sudah barang tentu hanya item-item yang mirip saja. Sedangkan yang tadi dalam konteks collaborative filtering, kita bisa memungkinkan untuk mendapatkan item yang jauh berbeda. Jauh berbeda, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan pada content based filtering. Kita coba lihat ya baca definisinya. Use ratings and items attribute. Biasanya yang lupa apakah content based menggunakan rating? Jawabannya ya. Content based menggunakan rating dan juga item attribute. Jadi tidak hanya menggunakan item attribute saja. For example, in the movie domain, items attribute can be set of descriptive attribute dan kawan-kawan gitu ya. To recommend items, content based filtering need to know about items that user like most. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah like most. Like most ini adalah rating. Ya, dalam hal ini adalah rating. Atau preferensi yang sudah menjadi preferensi positif. Entah itu implicit feedback ataupun explicit feedback. Ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah the model doesn't need any data about other users ya. Jadi kalau seandainya ada cold start system gitu ya, terus kemudian ada satu orang datang, kita sudah bisa memberikan rekomendasi ya. Kenapa? Mengkonsumsi satu buah berarti ada item-item yang lain yang mirip tampilkan. Contoh misalkan apa ya? Zaman dulu ada Harry Potter, nggak tahu sekarang teman-teman apa ya? Sekarang film yang ini yang remaja gitu yang bisa ditonton. Saya nggak begitu tahu. Mungkin kayak ini apa film Korea itu apa? Teman-teman sebutnya apa? Film Korea itu. Halo? Drakor atau apa? Drama Korea. Drakor ya. Oke, Mas Antonius, drakor ya. K-drama ya. Mas Abdurrahman Fatih. Drakor ya. Ya, drakor ada satu item. Misalkan sudah konsumsi satu drakor. Oh iya, ternyata dikonsumsi series itu ada beberapa seri langsung dikonsumsi. Tinggal bisa direkomendasikan drakor yang lain. Contoh seperti itu ya. Seperti itu. Terus kemudian the model can capture the specific interest of the users ya. Jadi interest yang diambil dari content base ini spesifik ya. Spesifik. And can recommend nice items that very few other users are interested in. Can recommend nice items. Nice item ini adalah items yang lain tapi masih dalam konteks yang spesifik ya. Okay. Disadvantage kekurangannya adalah the model can only make recommendation based on existing interest of the users. Jadi tidak bisa mencari tahu ada interest lain apa sih gitu ya. Bisa jadi orang yang suka drakor dia suka olahraga gitu kan. Tapi karena sudah tahu drakor dengan konteks content based filtering, rekomendasinya hanya drakor saja gitu ya. Olahraga padahal ada orang yang suka juga gitu kan. Nah, orang yang suka ini olahraga, salah satu kekurangannya adalah karena konten base melihat konten, kan olahraga sangat jauh sekali dengan drakor gitu ya. Maka tidak pernah direkomendasikan. Padahal bisa jadi seseorang suka gitu ya, olahraga gitu ya. Itu salah satu kekurangannya atau disadvantage-nya. Oke, yang berikutnya demographic filtering. Ada yang kenal atas sama bawah? Ini kenapa demographic filtering matters, menjadi permasalahan. Yang atas kayaknya tahu semua ya. Kan kayaknya itu artis zamannya teman-teman ya. Pada saat teman-teman kecil ya. Sekarang nggak tahu masih jadi artis nggak dia. Yang bawah tahu nggak? Tahu Mas. Siapa Mbak Nabila? Nike Ardila. Nike Ardila. Taunya dari mana? Mama saya Mas ngefans sama beliau. Oke, mama ngefans sama beliau. Oke. Dan itu adalah demografik dari mamahnya Mbak Sania ya, bukan demografiknya Mbak Sania. Atau itu menjadi preferensi dari Mbak Sania? Halo?
Kalau nggak salah ada yang kemarin ini ya, apa namanya itu, yang mirip dengan yang di bawah Amel. Siapa sih Amel? Sebentar. Amel Amelia. Nah ini, ini kalau tak cari Amel Amelia. Nih, atas sama bawah ya. Yang atas mungkin Nika Ardila, yang bawah kalau nggak salah Amel, atau ya karena mereka mirip jadi nggak terlalu ini. Yang Nika Ardila yang ini. Jadi ini yang kemarin jadi sorotan ya beberapa. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini masalah demografik ya. Jadi tadi Mbak Saniah Nabila kayaknya ya mungkin tahu saja, tapi masalah preferensi apakah itu menjadi preferensi, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena itu menjadi domain dari demographic filtering gitu ya. Apa sih yang biasanya dilihat adalah age gitu ya, usia film orang-orang yang seumurannya Mbak Sania dengan film yang saya konsumsi mungkin akan berbeda gitu ya. Jenis kelaminnya berbeda gitu ya. Yang laki-laki mungkin katakanlah hubungannya dengan hobi, yang satu suka sepak bola sama Formula One atau yang berkaitan dengan mobil, yang satu sukanya yang lain gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi demographic filtering. Obtain demographic information can be difficult gitu ya. Kadang kenapa tadi pertanyaan tadi kejawab dengan isu yang tadi, bisa jadi orang tidak honest dengan apa yang mereka inputkan gitu ya. Terus kemudian demographic filtering also face privacy issue. Jadi kadang kita nggak bisa mengumpulkan informasi terlalu banyak terkait dengan demografik dari seseorang gitu ya. Apalagi dalam jumlah orang yang sangat banyak sekali, itu akan menjadi permasalahan ya. Oke, mungkin itu ada lagi ya. Ini kita ada kuis, tapi kemarin sudah ada soal, jadi sepertinya nggak perlu melaksanakan kuis ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau, monggo silahkan di capture saja. Nanti bisa mencoba mencari tahu, gitu ya. Find 5 website which implement recommender system, gitu ya. Selain ini, gitu ya. Mungkin ada TikTok dan kawan-kawan, bisa di exclude juga, gitu ya. Make sure they have different domains, gitu ya. Jadi 5 website tapi domainnya beda, gitu ya. Terus kemudian bisa didiskusikan gitu ya. Kira-kira inputnya menggunakan apa? Apakah user base ataukah item atribut, user atribut, item atribut, ataupun implicit extraction, atau ketiga-tiganya atau kedua-duanya. Kalau dua-duanya biasanya apakah user dengan implicit ataukah item dengan implicit atau yang lainnya gitu ya. Terus kemudian the closest recommendation technique they use itu yang mana sih? Apakah demographic, ataukah content based, atau item based, content based, ataukah collaborative filtering gitu ya. Nanti bisa ketahuan dari sana ya, seperti itu. Mungkin itu pertemuan kali ini, kita akhiri dulu. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya close? Barangkali ada. Jaringan jelek. Amel Amelia, oh ya ini tadi Mas Antonius Randi, ternyata ngikutin juga ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Oke, kalau nggak ada terima kasih. Kita akhiri perkuliahannya. Sebelumnya saya stop recording terlebih dahulu. Akhir kata.